tidak hadir sakit barangkali? Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan bersama-sama lagu wajib nasional dengan judul Padamu Negeri. Silakan semuanya berdiri. Baiklah, sambil kita peregangan dulu, silakan berdiri semuanya juga. Boleh beri tangan kita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terakhir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, tentang gerakan pembaru Islam di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang ingat faktor-faktor munculnya gerakan pembaru Islam? Pak, izin menjawab. Oke, silakan Rosda. Jadi menurut saya ada 2 faktor munculnya gerakan tadi. Ya. Yang pertama, karena adanya kesadaran dari para ulama akibat ajaran asing yang masuk ke dalam agama Islam. Contohnya kayak PBC, kayak tahayul, bid'ah, sama khurafat. Terus yang kedua, karena adanya dominasi bangsa barat terhadap dunia, baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan peradaban dunia. Ya, apa yang dibilang oleh kawan kalian itu sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Bapak harap pada pembelajaran kita kali ini kita bisa saling bekerjasama dalam diskusi kelompok kita nanti, kemudian kita bisa saling menghargai, kemudian ada materi-materi kita tentang perbedaan organisasi, dan Bapak berharap mudah-mudahan kita bisa saling menghargai dan bertoleransi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mampu memahami pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian, mampu memahami munculnya organisasi Islam sebagai dampak dari adanya gerakan pembaruan. Kemudian, mampu menjelaskan pengaruh gerakan pembaruan Islam dan dapat menunjukkan organisasi Islam yang muncul sebagai dampak adanya gerakan pembaruan. kemudian peta konsepnya bisa kita lihat. Silakan kalian bisa mengidentifikasi dengan memunculkan beberapa pertanyaan dengan melihat gambar ini. Dan apa yang muncul dalam benak kalian dengan melihat gambar ini? Selanjutnya silakan mengumpulkan informasi dari berbagai buku-buku yang telah disediakan.
Selanjutnya silahkan didiskusikan secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Yang pertama tentang cerita singkat biografi para pendiri organisasi Islam di Indonesia. Yang kedua, beberapa hasil pembaruan di Indonesia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam. Dan yang ketiga, tuliskan keteladanan yang diberikan oleh para pendiri organisasi Islam di Indonesia. Selanjutnya, per kelompok silakan untuk mempresentasikan tugas-tugas yang telah diberikan. Dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan, kemudian presentasi, pertanyaan dapat disimpulkan. Yang pertama, bahwasanya modern adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Ketiga, jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Yang pertama adalah jalur haji dan mukim. Kemudian jalur publikasi, dan yang ketiga adalah peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Dan terakhir, secara umum, munculnya pembaruan di Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. 1, 2, 3. Baiklah, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam mengajarkan Islam, haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Kemudian, meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Selanjutnya, sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswah hasanah. Kemudian mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Dan terakhir, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.